Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang kepemimpinan ya, atau leadership, tentang kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang pemuridan ya, sebenarnya ketika kita mengadakan kelas pemuridan seperti ini, kita sebenarnya sedang ya mendidik, membina semua orang yang hadir ya, yang ikut kelas pemuridan ini nantinya harus menjadi seorang leaders ya, harus menjadi seorang pemimpin semuanya itu. Nah, bagaimana menjadi seorang pemimpin? Ya. Apa itu pemimpin? Kalau orang dunia, seorang pemimpin itu pasti orang yang hebat ya, punya kapasitas ya, disegani dan punya hal-hal skill yang mumpuni dan sebagainya. Tapi saudara, kalau kita melihat tentang kepemimpinan, tentang versi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, ternyata menjadi pemimpin itu adalah menjadi seorang pelayan. Ya. Pemimpin adalah pelayan. Nah, jadi kalau orang dibilang, kamu mau jadi pemimpin? Kalau orang dunia, apa yang terlintas di dalam benaknya? Ketika dia jadi pemimpin, dia jadi bos. Ya, jadi orang hebat, jadi orang yang sangat dikagumi, ya, sangat dimuliakan, dihormati, dan dilayani, dan sebagainya. Tapi ketika kita mendapatkan tawaran di dalam gereja Tuhan Yesus ini, ya, tentang versi kepemimpinan Tuhan Yesus, ternyata menjadi seorang pemimpin adalah menjadi seorang pelayan. Nah, ketika Anda mengerti bahwa seorang pemimpin adalah seorang pelayan, sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Saudara, ya, yang hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara mau menjadi seorang pemimpin? Mikir ya, Pak, kalau pemimpin versi dunia, oke deh, karena saya jadi orang hebat, jadi bos, dilayani, ini dan itu, punya fasilitas dan sebagainya. Tapi kalau mengingat ya tentang versi daripada kepemimpinan, arti seorang pemimpin menurut versinya Tuhan Yesus, ternyata adalah seorang pelayan. Nanti dulu deh. Ya, nanti dulu deh. Artinya ketika saya mau menjadi seorang pemimpin menurut versinya Yesus ini, saya harus menjadi seorang pelayan. Ya. Banyak orang alergi menjadi seorang pelayan. Kenapa? Mutunya dia lebih suka dilayani daripada melayani. Amin. Ini kebalik, saudara. Semua pola yang ada di dunia ini, kalau Anda compare dengan pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, semuanya kebalik semuanya. Ya, cara memandangnya, cara melakukannya, semua hampir kebalik. Kenapa? Karena dunia memang nggak sama dengan kerajaan surga. Amin. Kerajaan surga punya sistem sendiri. Dunia punya sistem sendiri. Makanya Tuhan bilang, jangan mengasihi dunia dengan segala isinya. Kalau Anda mengasihi dunia dengan segala isinya, kasih Bapa akan hilang atau tidak ada di dalam orang yang mengasihi dunia ini. Kenapa? Karena sistemmu berubah. Sistemmu nggak sama dengan sistem yang dibangun, yang dibuat oleh Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Amin. Oke. Kalau Anda sudah tahu tentang konsekuensi ketika Anda menjadi seorang pemimpin, itu adalah menjadi seorang pelayan. Sekarang dengan kesadaran, Anda sekarang mulai menangkap, aku siap ketika aku ditunjuk oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, artinya saya harus siap untuk melayani. Banyak orang pikir ya, kalau menjadi ketua gitu ya, ketua, Bapak nih contoh ya, contoh saya lah gitu ya, menjadi ketua RTM Jabodetabek gitu ya. Wah, wah Pak Gideon terpilih nih ya, gitu ya. Orang pikirannya apa? Wah Gideon tuh hebat, ya loh. Sehingga terpilih menjadi seorang pemimpin, ya.
Namun saudara, Anda nggak tahu. Ya, ketika saya menerima tugas sebagai pemimpin, apa yang terjadi? Wah, banyak hal yang harus saya lakukan. Ya, dan Anda tahu bahwa dalam pelayanan ini, ya, mutunya adalah pengabdian, bukan? Di sini nggak ada cari untung sama sekali, cari hormat, cari kemuliaan. Apa yang kita lakukan semuanya? Melayani, ya, melayani jiwa-jiwa, ya, melakukan ini, melakukan itu, dan semuanya. Untuk siapa? Untuk kepentingan kerajaan surga. Untuk Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi menerima, ya, jabatan seorang pemimpin ada konsekuensinya, harus siap untuk menjadi seorang pelayan. Amin. Nah, saudara, kita lihat dalam materi kita malam hari ini, kepemimpinan atau leadership di dalam tubuh Kristus berbeda dengan sistem dunia dan kerajaan-kerajaan dunia yang mengacu kepada sistem Musa. Amin. Anda tahu sistem Musa piramid, ya. Jadi yang paling atas itulah yang paling top di sana. Ditopang, ya, oleh banyak sampai ke bawah, semakin tinggi yang menopang semakin banyak. Ya. Nah, yang di atas itu harus menginjak yang di bawahnya untuk dia bisa tetap stay, ya, tetap berdiri tegak di paling atas itu. Nah, sekarang Tuhan Yesus bilang, yang hendak menjadi pemimpin harus menjadi pelayan semua yang lainnya. Mari kita baca firman-Nya dalam Matius pasal 25 pasal 20 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Perhatikan di sini, ya, ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus merupakan model atau contoh, ya, sebagai seorang pemimpin. Anda lihat, Tuhan bilang, ya, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan siap atau rela untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, nah, saudara, ini merupakan model yang harus kita contoh, yang harus kita teladani, yang harus kita tiru. Kepemimpinan Yesus ini loh. Datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Camkan baik-baik. Ya. Kalau Tuhan mempercayakan kepada Anda menjadi seorang pemimpin, Anda harus datang sebagai orang yang melayani, tidak menuntut untuk dilayani. Betul? Jadi Anda berpikir apa? Apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku kerjakan? Bukan berpikir apa yang bisa aku terima nanti. Enggak sempat berpikir seperti itu. Kalau toh saudara, Anda harus menerima sesuatu karena Anda menjadi seorang pemimpin di dalam sistem yang dibangun oleh Tuhan Yesus ini. Ya, ini grace, itu hanya anugerah bonusnya saja. Tapi bukan tujuan Anda ketika Anda menjadi seorang pemimpin. Markus 10 ayat 45. Perhatikan ayat ini yang bersama. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi Tuhan Yesus datang, ya, untuk melayani dan memberikan nyawanya. Apa itu nyawa? Nyawa itu life, nyawa itu hidup. Hidupnya Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, artinya apa? Setiap hari Yesus itu berpikir begini, apa yang bisa aku tebus? Hidupku ini
melakukan sesuatu membuat orang lain jadi berubah, membuat orang lain jadi selamat, membuat orang lain jadi untung, membuat orang lain jadi tambah benar dan sebagainya. Nah, itu artinya memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang harus ditanggung oleh orang lain, Anda siap untuk membayar. Ya, hatinya harus seperti itu. Seperti hatinya Yesus ketika di dunia, dia menjadi seorang pemimpin atau seorang leaders. Amin. Nah, malam hari ini paling tidak Bapak Saudara sudah mengerti tentang dua sistem yang berbeda dan membuat pengertian tentang leadership atau kepemimpinan itu jadi berbeda juga. Ya, berbeda dengan pola yang dibangun oleh dunia yang memakai sistemnya Musa, sistem piramid itu. Ya. Oke, saudara, kita perhatikan lagi di sini. Ya, di dalam Kristus ada 5 jawatan dan tubuh Kristus. Ya, sistem organisasi di dalam tubuh Kristus terdiri dari kepala, yaitu Yesus Kristus. 5 jawatan yang berkeliling di antara jemaat-jemaat, penatua, pekerja-pekerja, dan anggota tubuh Kristus atau jemaatnya. Ya, jadi perhatikan. Jadi sentralnya itu ada di dalam Yesus, lalu dikelilingi oleh orang-orang yang dipanggil untuk menjadi teamwork-nya. Ya. Nah, jadi mereka itu seimbang. Mereka itu ada dalam posisi yang selevel ya, selevel. Namun Anda lihat ya, mereka semua berfokus kepada apa yang ada di center yang di tengah ini. Ya. Mereka mengorbit, mereka memutar, bisa berputar, bisa bergerak gara-gara asnya yang ada di tengah yaitu si kepala, yaitu Yesus Kristus itu. Ayatnya di mana? Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, nah saudara, perhatikan ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Paulus itu sekarang memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara tentang sistem yang dibangun oleh Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus sebagai kepala, lalu lingkaran berikutnya, lingkaran berikutnya, lingkaran berikutnya, lingkaran berikutnya, semuanya ya. Nah, kenapa ada yang lebih dekat dengan Tuhan, tapi ada juga yang agak jauh kan ya. Tadi dikatakan, mereka itu bertumbuh menurut kapasitas mereka masing-masing. Jadi kalau Anda mau ada di link pertama dekat dengan Yesus, Anda harus kejar sesuatu di dalam kasih. Apa itu? Semakin mengasihi Tuhan, ya, tidak lagi mengasihi diri sendiri, Anda mulai bertumbuh ke arah Kristus. Pertumbuhan Anda itu membuat Anda nanti pindah dari ring umpama Anda sekarang ada di ring kelima gitu ya. Anda semakin mengasihi Tuhan, nanti Anda masuk ke ring 4, ya. Semakin Anda giat lagi, mengasihi Tuhan lagi, Anda bisa pindah lagi, ditarik di dalam ring 3. Ya, dan seterusnya, sampai Anda akhirnya ada di ring 1, yang dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, ini bukan pilih-pilih kasih, tidak. Ya, ini sistem. Ya, siapa yang boleh mendekat, siapa yang boleh menempati posisi yang lebih mulia dan sebagainya. Alkitab bilang barang siapa menguduskan dirinya, dia akan dipandang layak oleh tuannya untuk dipakai menjadi bejana-bejana yang mulia. Sementara mereka ya yang tidak menguduskan dirinya,
mereka dipakai untuk menjadi bejana-bejana biasa. Ada bejana mulia, ada bejana biasa, betul? Kenapa yang satu biasa, yang satu mulia? Karena yang satu menguduskan dirinya, yang lain, yang biasa itu adalah kelompok atau golongan, ya, orang-orang yang tidak pernah menguduskan dirinya, sehingga dia ada di daerah biasa saja. Anda bisa memilih ya. Jadi ini bukan ditentukan oleh Tuhan, bukan. Tapi ditentukan oleh sikap kita, betul? Anda mau dipandang layak, menjadi bejana yang mulia, atau Anda dipandang tidak layak dan dianggap biasa oleh Tuhan, itu tergantung. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dinilai oleh Tuhan. Ketika Anda pantas dan layak dinilai oleh Tuhan, Anda akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan ya, walaupun banyak ya catatan-catatan khotbah saya, mungkin sudah ada ratusan ya materi atau bahan-bahan khotbah yang saya yang saya simpan di file gitu. Nah, tapi saudara, walaupun ini banyak nih judul-judul yang sudah siap untuk diluncurkan seperti itu, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya terus saudara, tiap hari memperbaharui, mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri, bukan mengandalkan dengan apa yang sudah saya punya itu. Saya mau di-upgrade terus, saya mau diperbaharui terus. Setiap hari saya tanya, Tuhan, ya, apalagi yang ingin Engkau singkapkan, apalagi yang ingin Engkau katakan, apalagi yang ingin Engkau lakukan, ya. Lalu kadang-kadang Tuhan memberikan satu arahan, lalu saya bisa mendapatkan lagi satu judul khotbah dan sebagainya. Ketika saya mulai rajin, ya, mulai rajin bikin bahan khotbah itu, apa itu saudara? Tanpa diduga-duga, ya, tahu-tahu ada nih orang telepon Pak Gideon. Nah, hari Jumat atau hari apa gitu? Hari Jumat ini kosong nggak? Kenapa? Ya, bisa nggak khotbah di tempat kami? Nah saudara, Anda ngerti ya saudara? Ketika saya males, saya tidak mengerjakan gitu. Wah saudara, walaupun saya teleponin, udah lupa ya sama gue gitu ya. Udah lama nih gue kangen, gue sindir-sindir gitu ya. Ya, nggak bergeming tuh. Yang menggerakkan hati mereka untuk mengundang saya untuk khotbah di tempat mereka siapa? Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan melihat saya menguduskan, mengkhususkan diri. Lebih memikirkan firman, lebih memikirkan Tuhan, lebih memikirkan pelayanan. Ketika saya menguduskan diri, saya dipandang layak oleh Tuhan, lalu Tuhan memilih saya ya untuk melakukan tugas-tugas itu. Nah, di mana hatimu? Firman Tuhan katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hartamu siapa? Kalau hartamu Tuhan, tiap hari Anda berpikir tentang Tuhan, bukan? Ya. Apa yang mau Tuhan lakukan, apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Saudara, kita berlomba-lomba ya. Untuk apa? Lebih lagi, bukan sok hebat. Kalau udah ada di ring pertama dekat Tuhan gitu, lalu kita dongak gitu ya. Gitu ya. Lihat gua gitu. Enggak, bukan itu. Ya. Anda bisa ada di tempat itu karena Tuhan memandang Anda layak, karena Anda telah menguduskan diri Anda untuk siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Artinya apa? Lebih dekat kepada Tuhan Yesus, Anda punya bawahan lebih banyak, bukan? Anda menjadi pemimpin di tempat yang lebih tinggi lagi. Ya. Pemimpin itu kan macam-macam ya. Kalau di Indonesia ini umpama, pemimpin tertinggi siapa? Presiden, betul ya? Nah, Pak Jokowi, presiden, betul ya? Nah, ada juga pemimpin lain ya di level berikutnya. Ya, di level provinsi. Namanya gubernur, betul? Nah, ada juga pemimpin di level bawahnya lagi. Di level kabupaten atau wali kota itu ya. Nah, di situ Anda lihat bupati atau wali kota itu pemimpin juga, betul? Ada juga yang lebih rendah, betul? Kecamatan, ada camat. Lalu ada lagi yang lebih rendah lagi. Di tingkat kelurahan atau desa, disebut kepala desa atau lurah. Lalu di bawahnya lagi ada RW, betul? Nah, di bawahnya lagi ada apa? RT, betul nggak ya? Nah, RW-nya baju merah. Nah, itu.
RW abadi katanya, ya, di Sunter, ya. Nah, nggak akan tergantikan karena yang lainnya nggak mau, ya. Nah, saudara, pemimpin juga bukan RW itu, tapi ada pemimpin yang lebih tinggi kan? Kalau Anda ingin menduduki yang lebih tinggi itu, apa yang Anda lakukan? Di dalam Tuhan katakan, kuduskan dirimu supaya dipandang layak oleh Tuhan. Ya, menjadi pemimpin di kelas apa ini? Di level apa? Itu tergantung penilaiannya tuh Tuhan. Amin. Nah, saudara, kerajaan surga sedang mencari apa? Mencari pemimpin-pemimpin, mencari pekerja-pekerja, yaitu orang-orang yang siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk melebarkan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Matius 20 ayat pertama dikatakan gini, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Ya, jadi kerajaan surga sedang mencari pekerja. Tuhan keluar, Tuhan turun, menjumpai setiap manusia. Dia mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ya, Tuhan sedang mencari nih. Kalau Anda didapati layak untuk dipakai oleh Tuhan, Anda dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Menjadi seorang leaders. Siapkan dirimu. Ya, sebentar lagi ada pemilu. Pemilihan umum nih, ya. Tapi di kerajaan surga Allah sedang mencari para pekerja. Amin. Nah, saudara, kalau Anda mengikuti tema-tema seminar, ya, Anda lihat ya tentang pengutusan. Nah, kemarin saya membawakan tentang respon dari sebuah panggilan, ya. Bagaimana sikap Anda? Anda menolak atau Anda menerima panggilan itu? Karena setiap panggilan ada konsekuensinya, betul? Kenapa ada orang berkata tidak? Dia punya alasan sendiri. Kenapa ada orang berkata yes? Dia punya alasan sendiri, betul? Setiap jawaban itu punya alasan masing-masing. Amin. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Paulus mengingatkan dan menganjurkan kepada kita semuanya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, untuk menjadi layak, itu bukan anugerah, bukan. Tapi sesuatu yang diusahakan. Amin. Yang diusahakan. Ya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja. Ya, diusahakan. Makanya malam hari ini saya himbau Bapak Ibu Saudara semuanya. Yuk, ya, kita berlomba-lomba. Ini persaingan sehat di dalam Tuhan. Siapa yang lebih layak di hadapan Tuhan? Amin. Siapa yang lebih layak di hadapan Tuhan? Namun saudara, kalau Anda sudah dipilih oleh Tuhan, lalu Anda memandang orang yang jauh di sana gitu ya, levelnya dari Anda jangan arogan lalu menghina orang itu, jangan. Ya, dimanapun posisimu, mungkin Anda sudah ada di tempat yang paling tinggi sekalipun, diangkat oleh Tuhan untuk menjadi seorang leaders. Anda harus tetap humble, harus tetap rendah hati. Ya, nah, bagaimana Anda bisa tetap humble, tetap rendah hati walaupun Anda sudah diangkat menjadi seorang pemimpin yang tinggi sekalipun? Cara memandangnya, posisi Anda ini, walaupun jabatan atau jawatan itu telah dipercayakan kepada Anda, kita lihat ya, Paulus itu memandang dirinya ada di tempat yang paling rendah. Amin. Bukan berarti Paulus itu ada di tempat paling rendah. Nangkep saudara ya. Paulus dipilih oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Dimuliakan oleh Tuhan. Dipercayakan oleh Tuhan. Betul? Kalau Anda lihat posisinya Paulus, wow keren saudara, betul? Namun, dalam kondisi ada di dalam posisi yang keren, hebat seperti itu,
Paulus memandang dirinya, dia ada di tempat yang paling rendah. Kenapa? Ini merupakan satu trik yang dibuat oleh Paulus supaya dia menjaga, supaya dia tidak sombong, supaya dia tidak arogan, supaya dia tidak memandang orang lain lebih rendah dan hina di hadapan dia. Makanya dia persenjatai dirinya. Aku ini ada di tempat paling rendah. Ya, mentok paling rendah. Kalau Anda ada di tempat paling rendah, Anda nggak bisa lihat lagi yang ada di bawah Anda, betul? Yang Anda lihat apa? Semua ada di atas Anda. Amin. Padahal yang Anda lihat, yang di atas Anda itu, posisinya ada di bawah Anda. Bingung kan? Ngerti saudara maksud saya? Anda diangkat Tuhan tinggi. Jadi, wah saudara, vice manager. Top ada di situ ya. Tapi Anda menempatkan diri, aku ada di tempat paling rendah. Anda bisa menghargai, Anda bisa menghormati, Anda memandang orang lain itu bukan menjadi satu orang yang hina di hadapan Anda. Betul? Kenapa? Anda menarik diri Anda. Aku ini ada di dalam posisi paling rendah. Mereka lebih penting dari saya. Ya, mereka lebih berharga daripada saya. Jadi nggak ada kesempatan untuk menghina orang lain. Tidak ada kesempatan untuk meremehkan orang lain, saudara. Disinilah Paulus bisa menjadi orang yang rendah hati. Walaupun posisinya tinggi di hadapan Tuhan. Tapi dia memandang dirinya, aku ini ada di tempat paling rendah. Ayo Bapak Saudara, mulai ya. Trik yang dipakai oleh Paulus ini, kita gunakan semuanya. Dimanapun Tuhan memanggil memilih Anda ditempatkan di posisi apapun juga. Tarik dirimu di tempat paling rendah. Amin. Sehingga Anda bisa memandang semua orang itu penting di hadapan Anda. Berharga bagi Anda. Sehingga Anda tidak lagi memandang mereka rendah, bahkan menghina mereka. Anda bisa menghormati mereka. Anda bisa melayani mereka. Betul? Karena seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Amin. Oke saudara. Paulus menyadari bahwa kedudukannya sebagai rasul dan juga menyadari posisinya di bawah semua yang lain. Ia juga menggambarkan apa artinya berada di tempat paling rendah. 1 Korintus 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ya. 1 Korintus 4 9 sampai 13, mari kita baca sama-sama. Sebab menurut pendapatku, pendapatnya siapa? Pendapatnya Paulus, betul? Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Perhatikan saudara ayat ini. Ya, ayat ini luar biasa ya, yang dilakukan oleh Paulus ini. Dia menilai dirinya, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami tempat yang paling rendah. Ya. Sehingga dampaknya tadi, dia merasa bodoh karena Kristus, tapi dia memandang orang lain itu lebih arif ya di dalam Kristus. Paulus memandang dirinya lemah, tapi dia memandang orang lain kuat. Ya, memandang orang lain mulia, memandang dirinya ya kurang mulia atau hina. Ya, bahkan sikapnya ketika dimaki, Paulus bilang, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, di sini dikatakan kami tetap menjawab dengan
ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Waktu saya baca ayat ini, saya geleng-geleng kepala, ya. Saya belum sampai ya memiliki pendapat seperti Paulus seperti itu. Kenapa? Ya saya pernah sih ya difitnah orang itu. Ya. Wah sudah rasanya kayak kebakaran jenggot ya. Ya. Membenarkan diri. Ya. Enggak kayak begitu. Ya tahu, saya ketemuin orang itu ya sampai Kupang. Emang ada pusisil. Ya sampai ke rumahnya itu saya bilang ini loh. Emangnya apa lo? Gitu. Emang gini. Waduh. Padahal kita bilang apa? Ya. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Nah, tulisan ramah itu saya bolak-balik akan jadi marah, saudara. Ya, kalau aku difitnah ya marah dong. Gitu. Cacing aja diinjak itu ya teriak. Gitu. Apalagi Gideon nih, gitu ya. Wah, gitu ya. Nah, setelah membabi buta, ya, karena babinya buta, gitu ya. Wah, gitu macam. Wah, meledak gitu. Pulang ini. Memang pada waktu meledak merasa puas, ya. Tapi ketika menyembah Tuhan gitu, ada teguran dari Tuhan, kamu ngapain? Ya begini, merasa diri saya benar melakukan hal seperti itu. Lalu Tuhan bilang gini, kamu masih punya harga diri. Ya, katanya kamu mau mati bagi aku, hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Harga dirimu baru difitnah seperti itu. Belum digantung di kayu salib kayak aku, kata Yesus. Oh senangis gitu. Ya, Tuhan ampuni. Nah di sini nggak ada, amin. Di sini semuanya orangnya sabar, amin. Saya lihat kok wajah-wajah sabar di tempat ini, amin. Nah senyumnya kayaknya ya benar, benar-benar senyum. Benar-benar senyum loh. Senyum dan bermuka gembira. Wah, sabar dalam suka dukaku, sabar. Ada batasnya. Wah, sudah kau injak aku. Kalau kamu difitnah, kamu harus menjawab dengan ramah. Nah, fitnah itu apa sih? Fitnah itu adalah ya tuduhan yang tidak ya Anda lakukan, betul? Nah, Anda punya hak untuk membela diri, bukan? Di situ. Tapi Anda cara untuk meluruskannya, bukan menerima tuduhan itu, tapi cara untuk menyelesaikannya, Anda harus dengan ramah, betul? Harus dengan ramah. Kalau Anda menyelesaikan dengan emosi, itu namanya marah. Ramah di sini bukan Anda lemah menerima tuduhan yang tidak Anda lakukan. Anda harus meluruskannya juga, betul? Tapi caranya dengan lembut sampai orang itu mengerti Anda tidak seperti apa yang dia katakan itu. Amin? Nangkep ya? Jangan hanya ngangguk, gitu ya. Ya semua orang bisa ngangguk. Lakukan. Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, perhatikan di sini. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Tuhan bilang, barang siapa meninggikan diri, membela dirinya terus, mengangkat haknya terus, Tuhan akan rendahkan orang itu. Tapi ketika orang itu mau merendahkan diri, mau mengalah, dia akan ditinggikan. Posisimu akan semakin naik, sudah. Semakin naik. Mungkin saudara Anda, ya harusnya nih, ya. Anda yang menempatin posisi seperti itu, ya. Tapi mungkin gini dan sebagainya. Anda jangan bereaksi lah, gitu ya. Kenapa? Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Betul ya? Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan Anda. Amin. Semakin Anda lengket dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan yang memandang Anda layak, Dia yang memilih Anda.
Ketika Tuhan mengambil keputusan, Anda ada di tempat itu, tidak satu orang pun bisa menghalanginya. Amin. Kenapa? Keputusan Tuhan itu absolut. Amin. Tuhan punya cara sendiri untuk mengangkat Anda. Walaupun banyak orang mencoba untuk menghalangi Anda, tapi keputusan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh cara atau triknya manusia. Amin. Saudara, bagaimana Anda bisa ditinggikan? Ternyata peninggian itu adalah hasil dari sebuah ketaatan. Peninggian karena ketaatan. Kita mengulang sedikit pelajaran 19. Dalam pelajaran kita, di pelajaran 19 buku kedua ya, tentang penundukan diri. Ambisi naik ke atas itu tidak dilarang oleh Tuhan. Ngerti ya? Ambisi naik ke atas itu tidak dilarang oleh Tuhan. Namun, cara mencapainya bukan seperti cara duniawi, tetapi harus menurut caranya Tuhan Yesus. Bagian Anda adalah merendahkan diri, bagian Allah lah yang akan meninggikan Anda. Lakukan bagian Anda. Nanti Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Bagian Tuhan apa? Meninggikan Anda. Itu bagian Tuhan. Saya kasih tahu. Ya. Hal meninggikan Anda itu bagiannya Tuhan. Kalau sudah diambil oleh Tuhan, artinya itu bukan bagianmu. Kalau hal meninggikan diri itu, ya, meninggikan Anda, diangkat ke level yang berikutnya itu adalah bagiannya Tuhan. Anda jangan ikut-ikut campur di situ tentang apa yang sudah diambil oper oleh Tuhan itu. Dia yang punya hak untuk meninggikan Anda. Bagian Anda apa? Ya sisanya. Sisanya apa? Ya tinggal satu. Rendahkan diri. Kebalikannya. Amin. Rendahkan diri. Nah, kalau di sistem piramid, sistemnya Musa, semakin Anda merendahkan diri, semakin diinjak. Anda harus unjuk gigi, Anda harus pasang taring, Anda harus pasang tanduk Anda. Tinggikan tandukmu, ya sambil nyanyi, tinggikan dirimu. Wow, berjuang gitu, untuk mengatasi, saling menarik, saling menjatuhkan. Tuh, ya. Nah, bentar lagi kan bulan Agustus itu biasanya ada itu lomba yang naik panjat pinang gitu ya. Wah, Anda tahu ya, hadiahnya di atas tuh. Semua pengen berlomba naik yang paling atas, yang paling duluan untuk mengambil hadiah yang ada di sana, betul? Nah, nanti Anda lihat lucu banget kan, itu dikasih oli atau dikasih minyak itu ya. Nah, sampai akhirnya orang yang naik itu keplorot-plorot ini dan segitu. Wah, naik sendiri aja udah susah, masih ditarik temennya lagi. Nah, kalau ikut acara apa panjat pinang ya, waspadai dan jangan pakai celana kolor ya. Wah, bahaya itu, you know. Bisa-bisa melorot habis. Itu udah pakai itu diikat sekuat-kuatnya supaya apa? Ya ketika ditarik sama orang, celana Anda tidak lepas. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Ya. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Itu haknya Tuhan. Allah itu adalah hakimnya. Dia punya hak merendahkan siapa yang harus direndahkan dan meninggikan siapa yang pantas untuk ditinggikan. Syaratnya orang yang ditinggikan, 1 Petrus 5 ayat 6 katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Amin. Ketika Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan yang kuat itu, nanti pada waktunya, indah pada waktunya, Tuhan akan mengangkat Anda. Betul? Sesuai dengan apa? Waktunya waktunya Tuhan.
Nah, selama Anda merendahkan diri terus seperti itu, sambil nyanyi saja, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Walau kadang tak bisa dimengerti. Ya. Nah, pokoknya ya, waktu Tuhan. Waktu apa? Waktu Tuhan meninggikan Anda. Ulangan 28, 13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Perhatikan persyaratan untuk diangkat ini Tuhan katakan sini ya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya. Jadi peninggian itu terjadi karena kesetiaan. Karena kesetiaan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Setia. Setia itu ya prosesnya kadang-kadang butuh waktu yang lama. Makanya banyak orang bilang setia itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Kalau Anda merasa itu sulit bagi Anda nggak mampu, Anda nggak bisa untuk setia, ada yang pernah setia. Siapa? Sampai dia punya gelar dan punya nama si setia. Yesus, betul? Belajar kepada Yesus untuk menjadi setia. Saya sering menyanyi begini, saudara. Ketika saya merasa goyah dalam kesetiaan gitu ya. Saya menyanyi ya. Ajarku setia. Ajarku setia. Saya datang pada Tuhan. Tuhan, Engkau yang pernah setia, ajarin aku. Supaya aku boleh menjadi setia sama seperti Engkau setia. Ya. Kalau Anda melihat ada orang yang sudah punya prestasi, Anda lihat dia berhasil menjadi orang setia, Anda boleh dekat-dekat dengan orang itu, belajar kepada orang itu. Men? Kesetiaan itu, ya, itu perlu dilatih. Yesus pun melatih dirinya dengan menguasai dirinya, betul ya. Paulus menguasai dirinya juga untuk apa? Untuk menjadi setia. Ketika Anda didapati setia, apa yang terjadi? Disinilah prinsipnya. Peninggian datang terjadi karena sebuah kesetiaan. Filipi pasal 2 ayat 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Ya, Yesus ditinggikan, dikaruniakan nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara dia merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Jadi kesetiaan itu dimulai dari sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu mulai taat dengan perintahnya, nurut sama Tuhan. Orang yang nurut itulah yang disebut rendah hati. Amin. Mau disuruh nurut perintahnya Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ya. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Wah, melakukan firman. Firman Tuhan itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ketika di muka bumi, kenapa Bapaknya bilang, engkau taat, engkau merendahkan dirimu. Anda lihat ya,
Sebagai seorang pemimpin, Yesus melakukan tugasnya. Memberi teladan kepada kita semuanya. Tentang apa? Tentang pembasuhan kaki. Di sini kita bisa menangkap, bisa mengerti. Ternyata tugas seorang pemimpin adalah menjadi pelayan yang lain. Tuhan Yesus memberi teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Harusnya siapa membasuh siapa? Harusnya muridnya membasuh kakinya gurunya ya. Kenapa gurunya justru yang membasuh kaki muridnya? Kenapa? Kalau Anda lihat konteks satu perikop itu, ya, murid-murid itu ternyata nggak pernah punya ide gagasan untuk membasuh kaki gurunya loh. Ya, nggak pernah. Justru akhirnya Yesuslah yang memulai, ya. Ketika mereka kumpul seperti itu, lalu tiba-tiba ujuk-ujuk mak gedebruk gitu ya. Tuhan Yesus bawa ember gitu ya, sama kain lap gitu. Wah, kanebo atau apa nggak tahu gitu ya. Langsung ya duduk di bawah kaki murid-muridnya, di bawah kursinya itu, ambil kaki murid-muridnya itu dibasuh semuanya. Ya. Coba lihat dalam Yohanes 13. Ayat 13 sampai 17. Nah, ini ceritanya, Saudara. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu kan sering mengatakan atau menyebut aku guru, betul? Guru dan Tuhanmu. Dan katamu itu tepat. Memang aku gurumu dan aku ini adalah Tuanmu. Kamu hamba-hambaku. Ya. Jika sekarang aku ya membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu itu, lalu Tuhan Yesus menegaskan, kamu pun wajib. Dipakai kata wajib. Artinya apa? Tidak bisa ditawar. Kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti apa yang telah aku perbuat kepadamu. Keren ya? Keren ya yang dilakukan Tuhan Yesus. Membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Sampailah kepada satu murid ya, yang namanya Petrus. Di situ Petrus merasa risih mau dibasuh kakinya oleh gurunya. Jangan. Dia baru sadar. Harusnya aku yang membasuh kakimu, bukan kamu yang membasuh kakiku. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kalau kamu tidak aku basuh, kamu tidak akan mendapatkan bagian itu. Oh, kalau itu memang harus dibasuh dan mendapatkan bagian itu, Petrus itu dari nggak mau sekarang lebih rakus lagi. Dia bilang gini, kalau gitu jangan hanya basuh kakiku, seluruh tubuhku. Ketika Petrus ngomong seperti itu, Tuhan bilang gini, kalau seluruh tubuhmu yang diguyur, itu namanya bukan membasuh terus, masa pet, nggak enak ya. Itu bukan membasuh pet, itu kan nggak enak. Itu namanya bukan membasuh terus, ya, Petrus. Ya. Kalau diguyur dari atas sampai ke bawah itu namanya mandi. Aku tidak sedang memandikan kamu, tapi aku sedang memberi teladan tentang arti sebuah pembasuhan kaki di sini. Aku mau basuh kakimu. Ya, nah, saudara, alasannya apa Yesus tidak memandikan mereka? Ini alasannya.
Yohanes 13 ayat ke-10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya. Jadi walaupun orang itu pagi-pagi sebelum beraktivitas, mereka sudah mandi, ya, tapi karena mereka keluar lalu berjalan, di jalan itu banyak debu. Sementara badanmu sama kakimu yang lain itu kan kebungkus dengan celana dan baju, betul ya? Pakai topi, pakai masker, segala macam gitu. Wah, pagi naik motor pakai helm gitu ya. Nah, tutup rapat segala macam. Nah, tapi saudara, zaman dahulu, betul ya? Yang menyentuh tanah itu, yang penuh dengan debu itu kakinya. Jadi setiap orang keluar beraktivitas yang paling kotor itu kakinya itu. Dan itu yang perlu dibasuh. Bagian yang kotor itu. Sehingga Tuhan bilang, kamu semuanya sudah bersih. Ya. Hanya ada bagian yang kotor yang perlu dibasuh itu. Memang banyak versi pengertian tafsiran daripada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, salah satunya mungkin Tuhan bilang ya, dari 12 murid ini ada satu murid nanti yang akan menjadi pengkhianat, betul? Menjual Yesus. Yang dimaksud adalah si Yudas itu, ya. Tapi ada pengertian-pengertian yang lain, saudara. Ya, nah, mengapa kita harus membasuh kaki sesama? Mengapa kaki seseorang harus dibasuh? Selama murid-murid Tuhan berjalan di atas bumi, kaki mereka bersentuhan dengan bumi dan terkena debu yang mengotori dan memberatkan langkah mereka. Ya, jadi kaki yang kena debu itu membuat berat, ya. Kadang-kadang ya, ada orang, wah ya, satu kali anak saya bilang, aduh gitu ya, rasanya kok pegel-pegel atau gini, berat gitu ya, gerak itu kaku dan sebagainya. Lalu saya bilang gini, coba ini ya, kamu ambil ember, rebus air, ya, nanti tuang air panas, ya. Dia bilang gitu, rendam kakimu di situ gitu ya. Lalu dia rendam, pertama itu panas gitu ya, tapi terus dia rendam gitu ya. Lama-lama gitu ya, keluarin kakinya itu dari ember gitu ya. Lalu bilang, kok enteng ya? Rasanya mau terbang. Kayak nggak nginjak lantai seperti gitu ya. Gitu. Nah, saudara, kenapa sebenarnya? Bukan masalah air panas sebenarnya. Kakinya jadi bersih. Ya, nggak usah Anda rendam lah. Coba ya, Anda habis keluar gitu, Anda basuh kaki Anda bersihin kaki Anda itu. Enteng, gitu ya. Jadi hal pembasuhan kaki itu bisa dimengerti secara teknis, secara fisik. Anda bisa melihat dampaknya ada, betul? Tapi ada arti pengertian yang lebih dalam secara rohani. Artinya apa? Ya, debu itu apa? Persentuhan dengan sistem dunia menyebabkan anak-anak Allah merasa berat. Karena merasa berat, akhirnya anak-anak Allah yang telah bersentuhan dengan sistem dunia ini sekarang enggan untuk masuk dalam persekutuan dengan Allahnya. Amin. Kenapa? Karena daya tarik dunia dan segala penipuan duniawi, keinginan, hawa nafsu, juga kekecewaan dan luka batin membuat seseorang lamban mendekat kepada Tuhan. Ya, coba saja. Ada pelot-pelotin TV terus segala macam ya. Lihat drakor terus gitu ya. Ya. Kalau dulu kan Maria Mercedes gitu ya. Sekarang kan udah ketagihan drakor ya. Drama Korea. Wow gitu macam. Nanti kalau Anda sudah ya penuh dengan sampah-sampah seperti itu, apa jadi? Mau buka Alkitab aja males. Baru masuk hadirat Tuhan, baru haleluya. Loh, harusnya ya jadi pa. Udah nguap duluan, ngantuk duluan, ya. Padahal kalau nonton pelototin gitu, sampai udah habis filmnya cari lagi gitu ya. Tapi kalau di dalam hadirat Tuhan itu, baru 5 menit aja udah lihat jam. Padahal lagunya apa? Ku ingin tetap di sini, tapi matanya melototi jam. Wah, nggak cocok.
nggak sinkron. Mulut dengan matanya. Ada nggak ya? Nah, waktu nyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, memang dia nggak pergi, ya. Tapi sambil berbahasa roh, sambil oh, haleluya, haleluya, pegang handphone, masih WA-an dengan siapa gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bersentuhan dengan sistem dunia ini enggan untuk mencari Tuhan. Ya. Padahal hadirat Tuhan itu adalah tempat parkir setiap anak-anak Allah. Di dalam hadirat Tuhan kita merasa kelegaan, merasakan kepuasan, merasakan ada ketenangan, bahkan mendapat mujizat di dalam hadirat Allah itu. Biasanya kalau sudah menyembah Tuhan ya, masuk dalam deep ya, dalam hadirat Tuhan seperti itu. Ada yang saya cuma nyanyikan sebuah lagu lagi, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Merasakan aliran-aliran itu. Tapi untuk masuk ada di situ itu, kalau Anda sudah tercemar dengan debu-debu sistem dunia ini, jangankan sampai deep, baru doa pembukaan aja pengennya sudah lari, itu doanya panjang banget. Nanti saya minta Pak Among doa. Jangan Pak Among. Kalau berdoa panjang. Wow gitu ya. Umpama nih gitu ya. Nah orang-orang yang nggak suka seperti itu pasti ada sesuatu ini. Jangan-jangan sudah terkontaminasi dengan debu-debu ya sistem dunia itu. Nah orang-orang seperti itu apa yang harus dilakukan? Ternyata mereka memerlukan air untuk membasuh, ya, air pembasuh, yakni firman Tuhan yang menyegarkan kembali hati mereka untuk menikmati lagi persekutuan dengan Tuhan dan tubuh Kristus yang lainnya. Amin. Jadi orang-orang seperti itu harus dibasuh dengan firman. Firman siapa? Firman Tuhan. Harus ada orang-orang yang datang lalu berbicara dengan mereka tentang kasih Tuhan, mengingatkan mereka kembali tentang artinya anugerah diselamatkan oleh Tuhan, dipisahkan dari dunia ini. Harus ada orang yang mau mendampingi orang itu loh. Sambil ngomong dengan mereka. Supaya mereka diingatkan bahwa mereka itu telah ditebus, mereka itu telah diselamatkan, mereka telah dipisahkan dari dunia. Dan mereka sadar mereka ada di tempat yang salah sekarang ini. Ini tujuan membasuh kaki. Melepaskan mereka dari jerat sistem dunia ini yang disebut debu-debu. Sistem dunia itu. Amin. Basuh dengan firman. Air itu. Amin. Air pembasuh. Jadi kalau Anda lihat ada orang-orang sudah mulai undur. Ya. Enggan cari Tuhan. Deketin mereka. Ajak ngomong. Anda nggak usah buka Alkitab sama dia. Anda share aja. Apa yang Anda alami dengan Tuhan. Anda cerita tentang kasih Tuhan kepada mereka. Itu mengingatkan mereka. Akhirnya mereka tergerak untuk kembali kepada Tuhan. Menginsafkan, menyadarkan mereka. Nggak usah dihakimi. Ya. Anda cuma katakan aja, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Tuhan itu baik. Kasih setia Tuhan tak pernah lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Wah, ada cerita tentang hal itu. Itu menjawab semua apa yang menjadi kekosongan masalah dalam kehidupan mereka. Sehingga dia disegarkan kembali. Dia bangkit kembali. Dan boleh bergairah kembali dengan Tuhan. Sehingga dia bisa kembali lagi. Lalu mulai ikut Anda menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Lalu dia bisa katakan hanya dekat Tuhan, aku tenang. Tuh. Nah, saudara, 1 Yohanes 2, ayat 15. 1 Yohanes 2, ayat 15. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Amin. Ini tadi sudah saya singgung ya.
Kalau Anda mulai mengasihi dunia, kontaminasi dunia ini akan memutuskan Anda dengan surga. Sehingga kasihmu terhadap Bapa itu lenyap, hilang. Karena apa? Anda mengasihi dunia dengan segala isinya. Sistemnya itu. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Dunia dan surga, kerajaan Allah, itu nggak bisa disatukan. Perseteruan, jong, ya, antara langit dan bumi. Itu yang membuat kalau Anda mengasihi dunia, itu disebut keinginan daging. Ya, dipakai gambar makan steak, ya, pengen daging. Itu perseteruan dengan Allah. Ya, dan tidak takluk pada hukum Allah. Amin. Oke, saudara, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, nah, saudara, kalau di kampung itu namanya gotong royong itu masih kelihatan ya. Benar. Orang pindahan rumah itu dibantu satu kampung. Saya ingat dulu tuh, ya, nenek saya dulu punya rumah panggung itu. Jadi mau pindah sebelah gitu ya loh. Itu gentengnya nggak dicopot itu ya, segala macam itu diangkat rame-rame kurang lebih 100 orang. Itu akhirnya rumah bisa pindah ke tempat sebelahnya. Hebat ya. Saya waktu itu masih kecil gitu ya. Lihat orang gotong rumah itu saya ingat loh. Mungkin tadi saya punya ide kasih gambar itu orang ngangkat rumah itu. Gotong royong gitu. Membangun, saling menanggung beban, saling menolong, ya. Nah, mungkin hari ini Anda menolong orang lain, mungkin satu hari Anda akan ditolong oleh orang lain juga, amin. Itu artinya saling, ya, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan, saling meneguhkan. Untuk apa? Sebuah kemajuan supaya kita tetap mengasihi Tuhan, amin. Nah, saudara, ya. Sekarang, di dalam sistem Tuhan Yesus, ya, menjadi seorang pemimpin, ya, harus punya compassion, ya, atau belas kasihan, sehingga Anda tidak mempertahankan hak Anda terus, karena posisi Anda. Sehingga Anda punya sifat rela mengalah, ya, rela mengalah, oke? Nah, dua hal ini harus dimiliki, ya, dua sifat ini harus dimiliki oleh seorang leaders atau pemimpin. Belas kasihan adalah dorongan utama untuk seseorang rela melayani orang lain. Kenapa Tuhan Yesus melakukan banyak hal? Melayani banyak orang. Alkitab selalu memberikan penjelasan sebelum Yesus melakukan sesuatu. Karena ya melihat orang itu maka tergeraklah belas kasihan, tuh ya. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan mendorong sebuah dorongan utama untuk seseorang bisa rela melayani orang lain. Nah, belas kasihan itu harus dipelajari kata Tuhan. Matius 9 ayat 13. Perhatikan ayat ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Untuk memiliki belas kasihan atau compassion ini, ya, harus pergi dan belajar, mempelajari, ya, tentang kehendak Allah yang disebut compassion ini, belas kasihan. Nah, kalau Anda tidak pernah turun, hidupmu nggak pernah punya perhatian terhadap kebutuhan orang lain, belas kasihan itu nggak pernah muncul dari dalam hidup Anda. Amin. Ingat ya, kenapa Paulus mengambil keputusan mengatakan dirinya ada di tempat paling rendah, mengutamakan orang lain, memperhatikan orang lain. Itulah yang membuat Paulus akhirnya punya compassion,
punya belas kasihan yang mendorong Paulus akhirnya rela untuk melayani orang lain itu. Rendah hati, ya, tempat paling rendah, menghasilkan sebuah compassion, belas kasihan, lalu itulah yang mendorong mesinnya untuk Anda punya kerelaan untuk boleh melayani orang lain. Amin. Bahkan kerelaan itu bukan hanya melayani orang yang baik-baik, orang-orang yang jahat pun boleh Anda layani karena Anda rela, ya. Contoh ya, kerelaan mengalah, membuat seseorang tak merasa perlu menuntut hak untuk diakui dan dihargai, hingga ia dapat mengangkat seseorang yang amat dalam ditipu si iblis, yang menaruh pikiran-pikiran dan tabiat daging yang seburuk-buruknya sekalipun, untuk memimpin mereka keluar dari kegelapan. Ya, melayani orang, mungkin sedang kerasukan setan atau mengalami masalah ini, itu, dan itu. Ya, selama dia tidak menyinggung Anda dengan senang hati melayani dia, ya. Betul maksud saya? Ngerti ya maksud saya? Ketika Anda diminta untuk melayani orang, selama orang itu nggak pernah melukai Anda pasti siap untuk melayani orang itu. Tapi ketika Anda diminta untuk melayani orang yang sedang fatal, ya, hidupnya udah kacau balau dan sebagainya, dimakan oleh setan, ya, seperti itu. Dan orang itu, orang mungkin yang jahat dengan Anda. Ketika Anda disuruh melayani orang itu, apa yang Anda pikirkan? Buru-buru bilang iya, ya. Yang paling cepat keluar apa loh? Biarin aja, cepat mati aja loh. Itu kata, ngapain loh gitu? Kenapa? Karena orang itu jahat dengan saya. Ya. Compassion itu beda, saudara. Ya, kalau Anda hanya kasihan toh, kasihan itu memilih kepada orang-orang yang Anda anggap pantas Anda tolong. Tapi belas kasihan nggak punya opsi. Semua orang, termasuk mereka yang melukai dan telah, ya, jahat dengan Anda sekalipun. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, betul? Yesus melayani bukan hanya kepada orang yang baik dengan dia, tapi dengan orang-orang yang tidak atau jahat dengan dia pun, dia tetap mengasihi dia. Amin. Nah, saudara, Lukas 10 ayat 33 sampai ayat 34. Ini ada satu cerita, bagus sekali ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ya, oleh compassion. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saya tidak menjelaskan secara detail, ada orang Farisi, ya, ada ahli Taurat yang pakai jubah keagamawian, melihat orang yang sedang sekarat ini lalu melaluinya, itu khotbah yang lainnya. Tapi saya khusus mau menjelaskan tentang orang Samaria. Kalau Anda lihat dari perikopnya, judulnya orang Samaria yang murah hati. Betul? Yang punya belas kasihan, yang punya compassion. Orang Samaria itu kenal nggak dengan orang ini? Enggak. Betul ya? Bahkan orang Israel itu ciong, bermusuhan, nggak bersahabat dengan orang Samaria. Ya, nah, Anda lihat sudah, ketika dilihat yang jatuh ke tangan penyamun itu, dilihat orang Israel, sementara dia orang Samaria, sebenarnya dia punya alasan apa? Ciao, pergi, betul? Ini bukan tipeku itu, ya. Kalau orang Samaria, gua tolong. Tapi ini kan orang Israel nih. Tapi apa lihat sudah? Karena didorong oleh belas kasihan, dia tidak melihat lagi batasan-batasan itu. Dia tidak berpikir siapa orang itu. Dia hanya melakukan kewajibannya aja. Aku harus tolong orang itu. Dia turun dari keledainya, ya. Dia ambil obat-obat sebagai bekalnya dia itu. Apa yang sebenarnya miliknya dia,
persiapan untuk dia, dikeluarkan, digunakan untuk orang yang ditolong itu. Betul ya? Bahkan ketika membawa orang itu sekarang, ya, keledai yang harusnya dia dinaikin sama orang yang ditolong itu, sementara dia jalan kaki. Ini disebut kerelaan, saudara. Rela. Rugi nggak? Ya secara kalkulasi rugi, betul nggak ya? Tapi dia lakukan. Bahkan Anda lihat, ketika dia bilang sama penjaga penginapan itu, ya, nih tak kasih perskotnya. Ya, kalau kurang nanti aku balik, aku tambahin nanti kekurangannya. Wah, saudara benar-benar luar biasa ya. Sikap daripada seorang Samaria itu. Kalau semua orang Kristen, modelnya seperti orang Samaria itu, wow keren, amin. Ya, harusnya seperti itu. Membalut luka-luka, menyiraminya dengan anggur, ya, menaikkan kuda, membawanya ke tempat penyelundup, membayari dan sebagainya. Ya, nah saudara, milikilah hati yang rela, ya, rela aku rela, rela, amin, ya, rela, amin, rela untuk melayani. Seorang pemimpin harus punya hati seorang pelayan, rela untuk melayani. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, kadang-kadang juga duit, ya, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk yang dilayani. Anda melayani siapa? Memang secara fisik Anda melayani seseorang. Tapi Tuhan katakan, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seolah-olah Anda melakukannya untuk Tuhan. Amin. Ya. Gak usah Anda waktu melakukan begini, tahu nggak? Aku sedang memiutangi Tuhan, nanti aku tagih nanti. Jangan berpikir gitulah. Itu membuat hatimu nggak tulus lagi. Hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan paparkan di depan Anda, yang boleh Anda kerjakan, itu kesempatan untuk Anda lakukan. Terima kasih Tuhan. Hari ini engkau hadapkan aku dengan perkara ini. Aku mau lakukan, aku siap, aku rela untuk melayani. Ya. Nah, 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Nah, ini ayat favoritnya orang RTM, saudara. Ketika saya diundang sebuah gereja, saya khotbah tentang ini. Banyak orang terbengong-bengong. Ya. Walaupun ayat ini sudah ditulis lama, tapi kayaknya jarang dibahas di gereja. 1 Korintus 6 ayat 7. Ya, 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ayat ini ayat yang paling aneh bagi orang-orang yang masih mempertahankan haknya, betul? Yang tidak punya hati yang rela. Ya. Betul, ayat ini ayat aneh. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya. Ketika Anda diperlakukan tidak adil, kenapa kamu marah? Kenapa kamu merasa sedih? Ya. Paulus bilang apa? Kenapa kamu gak bersuka cita ketika kamu diperlakukan tidak adil? Ini ayat sulit. Ya. Nah, yang kedua, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Di dunia ini gak ada orang yang mau rugi, betul? Maunya apa? Cuan, untung. Inilah untungku. Dalam dunia yang gelap. Ini untung. Sampai punya anak dikasih nama si Untung. Ya, anak nomor 1 dikasih nama Untung. Nomor 2 dikasih nama Bejo. Lalu dipanggil dua-duanya Bejo dan Untung. Itu ya. Ya.
Nggak mau nama rugi. Siapa mau orang jadi rugi? Nggak ada. Betul? Semua orang mau untung. Tapi ayat ini bilang, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Bukan berarti saudara Anda bisnis lah bilang, biarin deh, aku jual semurah-murahnya, biar aku rugi. Nah itu bodoh namanya. Bukan itu maksudnya. Kalau Tuhan izinkan, ya Tuhan kondisikan Anda. Sampai ada Anda ketemu dengan orang yang merugikan Anda. Anda anggap sebagai anugerah. Sehingga Anda bisa bersuka cita ketika Anda dirugikan. Kalau orang lain berteriak, sial nih, gitu. Ketika rugi, gitu. Kurang ajar nih. Gitu. Nah, ketika Anda mengerti ya bahwa ini diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup Anda untuk membentuk hati Anda, apa yang keluar dari mulut Anda? Haleluya. Yang dengar bilang, apa? Dirugikan, haleluya. Terima kasih Yesusku. Orang garuk-garuk ini sudah gini nih kali itu. Dirugikan, malah bersyukur seperti itu. Ya, nah, tapi hati-hati ya, jangan terus ditangkap secara letterlek saja. Ya, nggak tiap hari Anda dirugikan, enggak. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan situasi itu Anda alami. Bagaimana Tuhan pengen melihat reaksi Anda? Anda marah, ya, atau Anda bersukacita? Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Saudara, berikutnya tugas seorang pemimpin. Ya, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pelayan. Rela melayani, sampai rela diperlakukan tidak adil, rela diperlakukan, dirugikan sekalipun. Karena apa? Karena Anda seorang pemimpin yang adalah seorang pelayan. Ya, berikutnya, menjadi seorang pemimpin adalah menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Sama seperti Tuhan Yesus menjadi teladan kita, menjadi pemimpin adalah menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Nanti Anda nggak usah membuat aturan di dalam organisasimu. Kalau Anda bisa menjadi seorang pemimpin dan menjadi teladan, Anda nggak usah bikin aturan. Ya, orang melihat ya keteladanan dalam hidup Anda itu, orang yang Anda pimpin itu mereka akan ikut pola yang Anda bangun melalui kehidupan Anda itu. Seorang pemimpin adalah seorang teladan. Amin. Yesus gak banyak bikin aturan tuh. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu loh ya. Ketika dia mau muridnya melakukan sesuatu, dia lakukan lebih dahulu. Sebelum dia memerintahkan muridnya untuk saling membasuh kakinya, Yesus duduk dulu di bawah kaki murid-muridnya, basuh kaki murid-muridnya itu, baru Yesus bilang, kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhanmu, lakukan. Contohlah apa yang gurumu, apa yang Tuhanmu lakukan. Oleh karena itu, walaupun ini sifatnya sepertinya memberikan perintah, tapi sebenarnya dia menunjukkan kan, aku telah memberi teladan kepadamu yang harus kamu ikuti. Ikutin apa? Teladannya Yesus itu loh. Teladan seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin menjadi teladan. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya, orang yang Anda pimpin itu diibaratkan domba. Nah, pemimpin itu gembalanya. Yesus bilang, domba-dombaku mengikut gembalanya, mengikut aku. Mendengarkan aku, ikut aku. Kalau enggak ikut aku, enggak mendengarkan aku disebut domba yang sesat. Ya. Nah, di sini kita perhatikan.
menjadi pemimpin, menjadi teladan. Nah, tentang masalah gembala dan domba ini karena Anda melihat di Indonesia orang Angon ya menggembalakan beda dengan di Timur Tengah. Karena di sini orang menggembalakan domba paling cuma 3, 10, ya paling banyak 20. Nah, kalau di sana kadang-kadang sampai ribuan, ya ratusan ribuan gitu. Itu domba yang digembalakannya. Bagaimana mengatur domba begitu banyak itu? Gembalanya itu ada di depan, dombanya ngikut di belakangnya. Kalau gembala di Indonesia, gembalanya di belakang tuh ya. Lalu dombanya digebukin tuh, loh. Tapi domba yang di sana enggak. Domba itu diajar, disapa sampai kenal, gitu. Sampai dia hafal dengan gembalanya itu, dia ikut jejak gembalanya itu. Terus gitu ya. Nah yang meleng, kepleset, akhirnya jadi domba yang tersesat, ya dicari sama gembalanya itu lagi. Jadi teladan. Amin. Oke, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus mengingatkan kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Nanti kalau kamu sudah jadi pemimpin, ya ini kan regenerasi. Dia ngomong sama pemimpin muda ini, jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Amin. Apa yang dihimbau oleh Paulus? Malam hari ini juga kami himbau bukan baik bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Karena Anda adalah seorang leaders. Anda adalah seorang pemimpin. Amin. Terakhir, saudara, tentang penata layanan. Ya. Dalam tubuh Kristus, menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan. Leadership adalah stewardship. Ya. Nah, jadi pemimpin adalah seorang pelayan. Tugas pemimpin adalah mengatur rumah tangga Allah. Ya, tugas pemimpin adalah mengatur rumah tangga Allah. Lukas 12:42. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Seorang pemimpin disebut pengurus rumah yang setia dan bijaksana. Pengatur rumah tangga. Rumah tangganya siapa? Rumah tangganya Allah. Ya, seorang pemimpin diberi wewenang, diberi kuasa untuk mengatur rumah tangganya Allah. Nah, ayat terakhir, Titus 1 ayat 7-9. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seseorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ada kriteria yang diajukan oleh Paulus sebagai pengatur rumah Allah, sebagai leader, sebagai pemimpin, ya, penilik jemaat. Pertama, harus tidak cacat, tidak angkuh, ya, sombong, bukan pemberang, suka marah, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Ya, tapi suka memberi, suka yang baik, bijaksana, adil, menguasai, dan sebagainya. Itulah, saudara, yang harus terjadi di dalam kehidupan
seorang pemimpin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan tentang leadership atau kepemimpinan pada malam hari ini sudah selesai ya. Besok kita akan lanjutkan tema yang baru ya, kita akan bicara tentang gereja lokal dan gereja sel ya. Jadi apa itu gereja lokal dan apa itu gereja sel besok akan kami bahas. Silahkan Bapak Saudara besok ikut hadir kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.